wabarakatuh. Senang sekali kita dipertemukan dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap belajar dari jarak jauh. Karena kita menghindari dengan adanya bahaya pandemi COVID. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang organ peredaran darah dan juga pantun. Untuk pembelajaran yang pertama, yaitu organ peredaran darah, ada dua tujuan. Yang pertama, anak-anak bisa menyebutkan organ-organ peredaran darah itu. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan fungsi dari organ-organ tersebut. Sedangkan untuk pantun, kalian nanti diharapkan setelah mempelajari pantun, kalian bisa menentukan unsur-unsur atau bagian-bagian dari dalam pembelajaran yang pertama, yaitu kita belajar tentang organ peredaran darah. Ada yang tahu ada berapa macam? Ya, organ peredaran darah ada 3 macam. Yang pertama yang disebut dengan jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Yang kedua yang disebut dengan paru-paru. Paru-paru ini berfungsi sebagai tempat pertukaran darah bersih dengan darah kotor. Yang ketiga yang disebut dengan pembuluh darah. Pembuluh darah ini fungsinya seperti selang, sebagai aliran. Untuk organ peredaran darah yang pertama yang disebut dengan jantung. Bagian-bagian jantung itu terdiri dari 4 ruang. Yang pertama adalah serambi kiri, kedua bilik kiri, ketiga serambi kanan, keempat yang namanya bilik kanan. Untuk serambi kiri ini berfungsi menampung darah dari paru-paru sehingga darahnya kaya dengan oksigen, makanya disebut dengan darah bersih. Nah, dari serambi kiri ini masuk ke bilik kiri yang nanti akan dipompa oleh bilik kiri ke seluruh tubuh untuk proses oksidasi. Jadi, fungsi bilik kiri adalah memompa darah ke seluruh tubuh untuk proses oksidasi. Nah, untuk yang berikutnya yang disebut dengan serambi kanan. Dari proses oksidasi dari seluruh tubuh itu kembali lagi ke jantung, nah masuknya di serambi kanan. Jadi, fungsi serambi kanan adalah menampung darah hasil dari proses oksidasi atau menampung darah kotor karena banyak mengandung karbon dioksida. Sedangkan fungsi dari bilik kanan yaitu dari serambi kanan tadi masuk ke bilik kanan dipompa ke paru-paru, tujuannya untuk terjadinya pergantian antara sel darah bersih dengan sel. Organ yang kedua dalam sistem peredaran darah yaitu yang disebut dengan paru-paru. Masih ingat di pembelajaran kemarin fungsi paru-paru? Ya, di paru-paru dalam sistem pernafasan itu ada yang namanya bagian yang disebut dengan alveolus, di mana terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Organ peredaran darah yang ketiga yang disebut dengan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini fungsinya ada 2 macam, yaitu pembuluh darah nadi dan pembuluh darah vena. Pembuluh darah nadi yang disebut juga dengan pembuluh darah arteri ini berfungsi untuk menyalurkan darah bersih, darah yang kaya dengan O2. Sedangkan pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena ini berfungsi untuk menyalurkan darah kotor atau darah yang kaya dengan CO2. Gerakan antara kontraksi dan relaksasi ini menghasilkan yang disebut dengan denyut jantung atau biasanya orang menyebutnya denyut nadi. Nah, di sini kita bisa mengetahui denyut jantung melalui denyut nadi karena jantung yang memompa darah melalui pembuluh nadi itu akan membuat pembuluh darah kita juga berdenyut. Untuk mengetahui denyut jantung kita melalui denyut nadi, itu ada 2 langkah. Yang pertama adalah melalui menekan pergelangan tangan, rasakan denyutnya. Yang kedua melalui belakang telinga di bagian leher. Nah, untuk tugas kali ini, kalian memiliki tugas untuk pengembangan diri kalian. Nanti melalui LKPD, di situ ada langkah-langkahnya. Tugas yang pertama, kalian menghitung denyut nadinya sebelum kalian lari. Terus untuk tugas yang kedua, kalian menghitung denyut nadi setelah kalian lari dulu. Ya,
Dari kegiatan tadi, kita bisa membandingkan sebelum aktivitas dengan yang setelah aktivitas, di mana aktivitas di sini adalah dengan berlari. Kita bandingkan anak yang melakukan kegiatan sebelum berlari itu jumlah denyut nadinya atau denyut jantungnya itu pasti lebih rendah dibandingkan dengan anak yang setelah berlari. Kenapa? Ya, karena anak yang melakukan lari itu butuh oksidasi, butuh oksigen yang lebih karena ada pembakaran di dalam tubuh, sehingga jantung harus memompa darah juga lebih cepat, sehingga denyutnya akan semakin banyak. Jadi, kesimpulannya, semakin tinggi aktivitas kita, maka denyut jantung kita atau denyut nadi kita juga semakin meningkat. Setelah kita belajar tentang sistem organ peredaran darah, maka kita bisa mengucapkan rasa syukur betapa pentingnya jantung ini bagi tubuh. Jantung itu sebagai pemompa darah yang mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh yang dibutuhkan untuk metabolisme. Nah, sekarang bagaimana cara mengucapkan rasa syukur? Satu, misalnya dengan ketaatan kita beribadah. Yang kedua, yaitu kita bisa juga melalui misalnya kegiatan yang positif, yaitu dengan cara menjaga organ kesehatan kita. Yang ketiga, ini bisa juga melalui sebuah pantun. Coba perhatikan pantun yang akan saya bacakan. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Dari pantun tersebut, kita bisa tahu adalah salah satu ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, apa itu pantun? Ada yang tahu? Pantun merupakan salah satu prosa lama. Adapun ciri-ciri pantun, yang pertama adalah satu baitnya terdiri dari 4 baris. Baris yang pertama dan kedua itu disebut dengan sampiran yang mengantarkan ke isi. Sedangkan baris 3 dan 4 itu disebut dengan isi pantun. Pantun berikutnya yaitu satu barisnya itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Seperti baris pertama yang tadi kita bacakan. Rambutku lebat, rambutku subur. Kita hitung suku katanya. Rambutku lebat, rambutku subur. Di situ ada 10 suku kata. Ciri yang terakhir yaitu adalah sajak atau rima. Sajak adalah bunyi vokal huruf terakhir tiap barisnya, di mana pantun adalah bersajak A, B, A, B. Jadi memperkaya diri kita agar kita semakin tampil. Makanya saya minta untuk mengerjakan sebuah tugas. Disiapkan lembar LKPD-nya yang sudah saya kirim. Nah, di situ nanti ada beberapa langkah. Silakan untuk mencari satu contoh pantun nasihat, boleh dari internet, boleh dari bahan ajar, boleh dari buku. Silakan untuk mencari satu contoh pantun nasihat. Kemudian identifikasi bagian-bagian pantun itu yang mana saja, mana yang sampiran, mana yang isi, dan apa amanatnya. Pantun yang kalian peroleh, yang manakah bagian dari sampiran pantun? Ya, betul, bagian sampiran pantun itu terdapat di baris pertama dan kedua. Sedangkan baris ketiga dan keempat itu disebut bagian dari isi pantun. Gimana dengan pembelajaran kita? Sudah jelas? Saya harapkan kalian tetap belajar, tetap semangat. Kita ketemu besok lagi. Kita akhiri dengan mengucap syukur. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.